Ya, kita masuk ke video keempat dikarenakan kesalahan pemencatan tombol lagi seperti video kedua tadi. Video ketiga yang masuk ke video ketiga, yaitu 2 ketiga 3 keempat itu terjadi kesalahan. Saya tadi menjelaskan bahwa di sini yaitu jemuran payung. Kalau menurut saya di sini sebagai titik tumpu dan di sini sebagai poros atau secara bukan poros tapi titik beban, ya itulah keseimbangan jika digantungkan. Dan jika saya sebagai tempat bergantung, maka di titik tumpu akan menahan poros yang berat tadi, titik berat tadi, agar tetap seimbang. Dan ini dia action figure yang lainnya. Sini seperti kita memiliki 2 kaki agar tetap berdiri seimbang. Dan action figure juga memiliki 2 kaki yang seimbang, maka ia dapat berdiri dengan tegak. Jika kita punya 1 kaki dan kita mungkin hanya akan tetap selalu terjatuh jika tidak selalu dilatih agar bisa seimbang dengan 1 kaki. Itu seperti penjelasan di keseimbangan season pertama. Ya, di sini ada, kalau kita bilang dispenser sederhana, contoh dispenser, dia tegak, ya dia tegak dengan 1 kaki. Mungkin ini dia jika manusia memiliki 1 kaki. Jika dia berlatih, dia dapat berdiri seperti ini dan tegak. Dan ini menurut saya sebagai titik tumpu dan bukan ya, ini dia titik tumpu benar. Dan dari bawah sampai atas itu adalah beban, titik berat. Tapi titik beratnya yang berada di tengah, ya menuju ke bawah, ya titik berat. Sini titik tumpu. Yes, ya begitulah. Kipas angin sama saja, kipas angin tegak seperti ini, sama saja seperti dispenser tadi. Dispenser ini memiliki titiknya di sini, ya, titik tumpu yang bebannya ada di tengah, ya, kurang lebih di tengahnya, menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Kita terus mencari pintu. Oh, di sini ada kandang. Jika Anda bisa melihatnya, itu adalah kandang. Ya, di sini itu ada kandang seperti jamuran tadi, yaitu ada lakukan seperti ada di gantungan baju, ya, itu yang itu ini sebagai sebagai titik tumpu, dan ini adalah bebannya menuju ke bawah, menuju ke pusat bumi. Ya, ini adalah gantungan. Bukan ini. Nah, ini dia, ada gantungan sebagai untuk keseimbangan juga, keseimbangan
agar baju tidak jatuh ke bawah dan tidak kusut. Ini sebagai titik tumpu dan ini sebagai penyangga beban. Di tempat tempelnya beban, bukan penyangga. Ya itulah. Kita lanjut. Meja mempunyai 4 kaki. Ya, 4 kaki. Itu 2, 3, belakangnya 4 tuh. Itu tetap seimbang seperti yang kursi yang di luar tadi, tetap seimbang dikarenakan mempunyai 4 kaki yang menyangga sehingga tetap seimbang. Jika yang kursi yang di luar tadi memiliki kaki yang berbeda dan ini juga berbeda, maka itu sangat berpengaruh. Karena kan jika ini kita potong saja dan di sini ya, maka kursi ini akan miring dan itu membuat dia tidak seimbang. Jadi tidak seimbang itu ialah 0, lurus saja. Seimbang, datar itu seimbang menurut saya. Nah itu dia. Dan kalau kita kembali ke dispenser tadi, kalau yang meja itu kalau ini dipotong jadi tidak seimbang, sangat berpengaruh. Dan jika ini dipotong sangat tidak berpengaruh, tapi mungkin tidak kuat hanya dengan ini saja, tapi ada penyangga yang lebih besar, penyangga titik tumpunya yang lebih besar, sehingga sebenarnya ini kita potong saja dari sini ya. Jadi tingginya pendek, jadi tidak berpengaruh. Jika kalian potong di sini mungkin akan jatuh karena tidak kuat menahan beban di sini yang ada di dispenser ini. Tapi jika kalian memotong dari sini, maka mungkin tidak jatuh karena penyangganya lebih lebar dan di sini ya. Oke, lanjut. Ya, lemari sampai aja lemari. Sengaja saja lemari punya 4 kaki. Kalau yang di rumah saya mempunyai 4 kaki. Jika tidak memiliki kaki itu tidak apa-apa, seperti yang di kamar saya, tidak punya kaki. Nah, ya. Jadi sama seperti yang di situ tadi, yang di meja tadi. Jika memotong salah satu dari sini dipotong, maka itu tidak seimbang dan lemari ini akan jatuh. Lebih baik dipotong semuanya, jadi bisa seimbang. Ya, bisa seimbang. Dan cari ya, ini dia itu meja belajar mempunyai kaki yang 2 kaki. Ini berbeda lagi 2 kakinya situ. Pasti kalian masih tidak terlihat karena inilah ada 2 kaki itu terlihat kan di sini, sama seperti yang di sini. Jadi di sini menyangga, di sini dan di sana sebagai titik tumpu menyangga berat dari meja belajar ini, menyangga agar tidak jatuh. Kenapa 2 kaki bisa menyangga ini? Jika kalian tidak tahu, ini dapat menyangga dikarenakan, coba logika saja. Jika kita memotong bagian di sini, ya bagian tengah, dan memajukannya ke sini, ya ke sini, maka itu sama saja ke 4 kaki. Jadi
lebar dari kaki meja mempengaruhi sehingga kaki meja belajar ini sehingga dapat berdiri di layaknya 4 kaki seperti kita kan mempunyai 2 kaki tetapi tetap berdiri. Ini sama saja seperti yang kayu di sini, sama saja seperti yang di meja kursi yang ada di luar tadi, untuk sebagai jika menahan beban terlalu besar dapat menjaga dan dalam bentuk posisinya dan tidak rusak. Ini ada meja roda, kursi roda. Meja roda mempunyai 6 kaki, 5 kaki. Kenapa bisa berdiri? Padahal seharusnya kursi ada 4 kaki dan meja ada 4 kaki juga. Kenapa bisa berdiri? Ayo, kenapa? Karena meja tersebut mempunyai poros di sini dan ini roda-rodanya sebagai titik tumpunya. Ini titik berat meja mengarah ke bawah. Jadi jika ini membentuk lingkaran seperti ini tadi, kembali ke dispenser, ya dia memiliki lingkaran kan, right? Lingkaran sebagai tumpunya yaitu ya ini yang di bawah sini. Coba kita potong logikanya, kita potong sini sejumlah 5. Ya, 5. Kita potong menjadi 5. Kita logikanya, jika itu digabungkan maka membentuk sebuah lingkaran. Jadi benarnya tegak seperti ini. Itu logikanya. Ya, begitulah kalau dipisahkan seperti ini. Jadi seperti ini. Kita dapat duduk di atasnya. Begitulah. Kami cari lagi apa saja yang ada di sini. Kami cari apa lagi ya? Kipas angin yang ada di kamar saya seperti yang ada di contoh keseimbangan yang pertama disuruh buat video dari Pak Eka juga. Saya menjelaskan kipas angin yang menjadi titik tumpu yaitu paku yang ada di sini menyanggah dari lubang yang ada di belakang kipas angin hingga lubang itu dikaitkan paku yang ini, walaupun lubang itu kan lubang kipas angin disediakan 2, walaupun lubang yang disediakan ada 2, baik kita mengaitkannya dengan 1 masih tetap berdiri tegak seperti ini. Mengapa? Karena jika kita 2 kita langsung menyangga, correct kan? Jadi sama saja bentuknya hampir sama seperti ini. Apa penyebab bisa mengangkat 1 menggunakan 1 saja? Tentu saja kita mengaitkannya dengan 1 dan itu juga menjadi titik tumpunya ya di sini. Jadi makanya posisinya miring, walaupun di 2 paku juga miring, juga tetap miring. Ya begitulah. Mengapa miring? Apa coba? Itu dia titik beratnya ada di kipas anginnya depan yang ininya sebagai
pembuat udaranya menggunakan energi kinetik. Ya, dia titik beratnya mengarah ke bawah. Itu dia. Jam seperti contoh translasi bukan translasi, contoh keseimbangan yang video pertama saya yang suruh Pak Eka. Sini disediakan memang satu disediakan dan ini satu paku. Ya seperti itu tadi, kipas angin tadi. Sini jam tersebut mempunyai tumpu yang di sini juga sebagai tumpu, dan di sini juga sini juga baik tumpu, 3 tumpu ya, 3 tumpu. Jadi posisinya miring, memang dipastikan posisinya miring karena kan di atas kita gambarkan di sini 1 dan di sini 2, 1 jadi 3. Coba dikaitkan di sini, jadi posisinya bisa seperti ini maksudnya seperti ini ya, tapi disediakan 2 nah 2 di sini, maka posisinya miring seperti ini. Dikarenakan yang panjang antara 2 ini berbeda dengan yang ada di sini ya. Yang satu di sini, yang satu di sini lebih panjang, dari sini lebih pendek. Jadi posisinya seperti ini. Jika yang di sini panjang dan di sini pendek, maka posisi jam akan seperti ini. Kalau kita pikir itu posisi jam yang tidak baik, yang mudah sekali untuk lepas jika disentuh senggol. Ya itu dia. Itu. Terima kasih. Yang saya jelaskan tadi menurut saya itu contoh-contoh keseimbangan. Terima kasih yang menempel dikarenakan ada kan. Ini ada penyangganya sebagai tumpu, semuanya tumpu menurut saya. Di sini ada beban jadi di sini walaupun ini kita potong tetap dia masih tetap akan tegak, tapi bisa saja dia langsung terjatuh tidak lama tegaknya. Jadi disediakan ini sebagai tumpuan, jadi dia dapat menyangga agar remote-nya tetap pada tempatnya ya. Oh, saya kelupaan tentang botol tadi. Botol tadi jika kita kalau sini netral, kata saya tadi netral. Jika kita menurut energi kinetik atau kita keluncurkan seperti ini, maka yang akan terjadi adalah energi kinetik translasi. Dan jika kita lihat ketika dia berjalan dari sini terjadi keliling, botol tersebut berputar sehingga kita dapat mencari energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi kita dapat menggunakan rumus yaitu setengah mv², dan energi kinetik rotasi kita dapat mencari dengan setengah I omega
I omega kuadrat sama dengan I omega kuadrat sama dengan setengah K setengah dikali setengah mv kuadrat. K di sini sebagai konstanta, yaitu seperti di pejal silinder pejal yang ada setengah itu 2/3, 3/5 seperti itu. M-nya massa dan V-nya itu velocity atau kecepatan. Ya, itu dia. Dan saya juga lupa dengan torsi yang dapat kita lihat dari pipa tadi. Ya, yang demonstrasi pipa tadi. Ya, demonstrasi pipa tadi. Saya kelupaan. Ya, gitu deh. Nah, jika kita ingin cari inersianya, kita dapat menggunakan rumus inersia, yaitu mr kuadrat I sama dengan mr kuadrat, yaitu m sebagai massa dan r sebagai jarak. Jadi I sama dengan mr kuadrat. Dan di sini juga kita dapat mencari torsi jika ini ada W berat dan di tengahnya yaitu W batang. Jika kita ingin mencari tangan sel, mencari apa ya kalau kita bilang, di sini juga ada gaya normal A. Kita anggap di sini A, yang di IM di sini, yang di IK itu adalah B, yang ada gaya normal B. Maka kita dapat mencari tangan selnya, mencari gaya normal B nya menggunakan rumus torsi sama dengan 0. Jadi itu kita bisa mencarinya jika itu mengarah ke atas, ya, menjadi yang sebagai poros, berarti yang di sini ya sebagai poros. Di situ yang dicari, yang jika di sana yang dicari, di sini sebagai poros. Cara mencarinya, torsi sama dengan 0. Lalu di situ B jadi NB dikali L, sinnya 90. Kita tahu kalau sin 90 itu ada 1, jadi diabaikan. Jadi NB dikali L ditambah bentar, bukan itu, min NB dikali L dikali L plus W tongkat pipa dikali L dikali setengah L. Ya, dikarenakan di sini sebagai poros, jadi NA sama WM nya tidak dicari. Jadi intinya yaitu W setengah L W per 2L sama dengan NB kali L. Jadi L nya dicoret, ya, bisa. Apakah bisa diimajinasikan? Ya menurut saya bisa. Itu W, jadi W per 2 sama dengan NB. Jadi
NB sama dengan W/2. Begitulah. Apakah bisa diterima? Ya, menurut saya bisa. Lalu kembalikan ke untuk asalnya. Banyak contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan ini. Ini sofa belum saya jelaskan. Ya, sofa itu adalah sebuah kursi yang panjang, yang banyak kakinya juga. Bisa juga 2. Tapi yang di rumah saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tidak tahu kenapa 8, tetapi kalau saya lihat di game itu ada kayak The Sims, tuh sopirnya ada 4 kaki seperti yang ada di sana, 4 kaki seperti itu, panjang dan kuat. Nah, kalau di sini menurut saya itu sebagai penyangga agar lebih kuat dan tahan lama. Ya, intinya sama saja untuk duduk dan kuat, kursi yang kuat. Dan saya punya game yang dapat menjadi contoh keseimbangan, yaitu kalau ini ada game populer yaitu Flappy Bird. Apa Anda tahu Flappy Bird? Pasti tahu, mungkin. Flappy Bird itu adalah game di mana kita harus menjaga keseimbangan agar kita dapat mencapai skor yang tinggi. Jadi kita dapat mendapatkan skor yang tinggi jika kita menjaga keseimbangan burung tersebut agar tetap terbang yang kita bisa itu terbang yang baik, ya, baik, melewati pipa-pipa. Saya menjelaskan contoh yang saya pakai untuk alat saya. Bukan alat, tapi itu saya. Yang saya pakai tadi pagi, yang saya pakai saat ulangan lisan. Ini ada kaset kalau kita lihat, ya, kita gelindingkan, ya, kita coba gelindingkan. Nah, itu dia. Men. Coba kita gelindingkan. Kalau kita coba, ya, perumpamaan saja. Kalau kita gelindingkan, kita lihat ini terjadi keseimbangan netral, keseimbangan netral terjadi di sini. Dan kalau kita ke perputaran kaset ini sudah mencapai batasnya, maksudnya kaset tidak dapat menahan bebannya kembali, maka dia akan terjatuh, dan itu adalah contoh keseimbangan labil. Maka kalian mengerti. Jadi jika kita menggelindingkan, ya, kita akan mendapatkan keseimbangan netral, dan ketika kaset jatuh, maka kita mendapatkan keseimbangan labil. Begitulah. Dan jika kita ke contoh kedua percobaan saya, yaitu ini dia. Bentar. Ya, ini dia. Sebentar. Mari kita